Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Qaswa adalah unta kesayangan Nabi Muhammad SAW yang menjadi saksi perjalanan dalam memperjuangkan Islam. Bersama Rasulullah, Al-Qaswa melihat kejahiliahan masyarakat Mekah, kejahatan kafir Quraisy, dan ketaatan kaum muslimin. Sama seperti unta pada umumnya, Al-Qaswa dijadikan oleh Rasulullah sebagai tunggangan untuk menjelajahi banyak wilayah. Berkat bantuannya, Rasulullah mampu menyebarkan agama Islam sampai ke pelosok negeri. Al-Qaswa adalah unta yang istimewa. Dalam buku Kiswah, unta kesayangan Nabi Muhammad oleh Ceng Ahmad Syamsi, disebutkan bahwa unta ini diperintahkan Rasulullah untuk memilih tanah yang akan dibangun sebagai rumah dan masjid Nabawi. Disebutkan pula bahwa Al-Qaswa menjadi salah satu binatang yang bisa masuk surga. Seperti apa kisahnya? Yuk tonton video ini sampai habis. Kisah Al-Qaswa, unta kesayangan Rasulullah SAW. Ada begitu banyak kisah Rasulullah bersama unta kesayangannya Al-Qaswa dalam menyebarkan agama Islam. Beberapa kali dikisahkan bahwa Al-Qaswa turut mengambil peran dalam dakwah Rasulullah. Dikisahkan bahwa Al-Qaswa turut menentukan tempat singgah Rasulullah saat tiba di Madinah. Siang itu matahari bersinar terik di atas langit Madinah. Para penduduk yang juga disebut kaum Ansor sedang beristirahat di depan rumahnya. Kemudian tiba seorang laki-laki Yahudi yang tergopoh-gopoh sambil berkeliling menyampaikan kabar. Apakah ia sudah datang? Tanya beberapa penduduk. Ya, Muhammad sudah datang, teriaknya sambil pergi memberitahu yang lain. Para penduduk segera keluar dari rumah masing-masing. Mereka berderet di sepanjang jalan karena ingin melihat kedatangan Rasulullah dan rombongannya. Ah, itu mereka. Rasulullah dan kaum muhajirin datang memasuki kota Madinah. Rasulullah duduk di atas punggung untanya Al-Qaswa diikuti para sahabatnya. Ya Rasulullah, singgahlah di rumah kami, ujar seorang penduduk Madinah seraya menghampiri Rasulullah. Rasulullah tersenyum menanggapi ajakan itu. Al-Qaswa, unta kesayangannya, belum mau berhenti. Ia terus berjalan menyusuri jalanan Madinah. Izinkan kami menjamu engkau ya Rasulullah, kata seorang pemimpin kabilah yang menghampiri unta Rasulullah sambil memegang tali kekang Al-Qaswa. Kami sudah menyiapkan jamuan untukmu, kata yang lainnya tak mau kalah. Al-Qaswa belum mau berhenti. Unta kesayangan Rasulullah itu terus berjalan diiringi tatapan penduduk yang harap-harap cemas. Rasulullah belum menemukan akan singgah di rumah siapa. Beberapa lama kemudian, akhirnya Rasulullah turun dari untanya. Dibiarkannya Al-Qaswa berjalan sesuka hati. Beberapa perumahan kabilah sudah terlalui. Mereka yang rumahnya dilewati Al-Qaswa kecewa. Alangkah beruntung ia yang akan menjamu Rasulullah, bisik seseorang kepada teman di sampingnya. Yah, beruntung sekali, balas teman di sebelahnya yang mengusap janggut sambil terus berjalan mengikuti iring-iringan Rasulullah. Akhirnya Al-Qaswa sampai di depan tanah milik Bani Al-Najjar yang sering dijadikan area untuk menambatkan hewan tunggangan mereka. Al-Qaswa berhenti cukup lama di sana. Rupanya ia tidak mau bangkit lagi. Khalid bin Zaid bin Qulayb atau dikenal juga dengan nama Abu Ayyub menghampiri Al-Qaswa. Ia mengambil tali kekangnya dan menuntun unta itu menuju rumahnya. Abu Ayyub pun menjadi orang yang beruntung. Rasulullah dan Abu Bakar pun memutuskan untuk tinggal di rumah Abu Ayyub selama beberapa waktu. Rombongan Rasulullah yang lain juga demikian. Kaum Ansar dan Muhajirin hidup rukun. Mereka bergotong royong mendirikan sebuah masjid yang sederhana. Rasulullah juga mendamaikan dua suku dari kalangan Ansar, yaitu suku Aus dan Khazraj yang selalu bertikai. Kaum Ansar tidak segan-segan memberikan hartanya untuk kaum Muhajirin. Namun lama-kelamaan kaum Ansar merasa terbebani dengan kehadiran kaum Muhajirin itu. Lama-lama harta kita menipis. Kita mengeluarkan harta kita untuk sedekah, membela agama Allah juga untuk kaum Muhajirin, ujar salah seorang dari mereka. Ya benar, sepertinya sudah saatnya kita melepaskan mereka, sambung lainnya. Allah yang maha melihat dan maha mendengar mengetahui ucapan mereka. Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Setelah mendengar ayat tersebut dari Rasulullah
Rasulullah, para sahabat Ansar sangat menyesali keluhan yang keluar dari mulut mereka. Pada akhirnya mereka sadar untuk selalu memelihara keikhlasan dalam beramal. Itulah tadi secuil kisah tentang Al-Qaswa, unta kesayangan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.